Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran tayyiban mubarakan fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukurillah, masih kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk menghadiri rutinitas majelis kita di malam yang mulia, di hari yang mulia, di detik-detik dan jam yang mulia. InsyaAllah semua yang kita lakukan, yang kita jalankan, yang kita niatkan dari rumah sampai majelis ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan niat kita selalu ditunjuk oleh Allah untuk selalu maksudkan awal itu kita bimardhatillah, untuk minta ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini kita memasuki bab nikah. Kita ada Islam. Ini sekiranya membahas singkat tentang adab-adab, yang pertama adab-adab itu sendiri. Jadi bermula itu dari perkara melamar. Ya. Apabila yang mempunyai anak perempuan, nih kita datangin nih punya anak perempuan, suka menerima ya, yang melamar anaknya, maka sebaiknya juga jangan terlalu diberatkan orang atas belanjaan. Ya, kata Syekhuna Al-Mu'allif Habib Yahya, Abu Usman bin Yahya, beliau mengingatkan kita. Jadi kalau punya anak atau kita mau melamar anak perempuan, itu jangan sampai hal-hal yang memberatkan itu dibebankan pada laki-laki, melainkan jika yang melamar adalah orang yang mampu. Jadi artinya kemampuan itu dilihat dari kadarnya. Kalau aja yang ngadepin romannya Senin Kemis dia punya nafas, niat baik mau melamar anak kita, gitu. Ini jangan sampai ada hal-hal yang memberatkan. Ini dari awal masalah aman. Adapun jika orang yang tiada mampu, maka yaitu menjadi suatu keberatan atasnya menanggung utang atau menjual benda atau menjadi sebab apa? Sebab orang yang tak jadi berkawin itu berat atasnya, membawa lari pada itu anak perempuan. Jika suka sama suka, maka sekalian itu sebabnya yaitulah keberatan permintaan adanya. Jadi mungkin di sini jelasnya itu beliau ingin mengingatkan kalau orang diberatin tentang mas kawin ya, atau pembelanjaan, akhirnya ilfil. Ini laki ya, ini cerita beliau mungkin sedikit banyaknya masa lalu atau zaman sekarang juga mungkin ada. Kalau calon mertua udah ngeberatin, ini anak udah suka sama suka, gimana caranya biar jadi? Yuk kita bawa lari aja deh. Anak orang dibawa lari. Itu kejadian ya, dulu kejadian, sekarang itu makin banyak. Sebagian lagi juga ada sebuah adat yang terlalu busuk juga di dalam hal lamar melamar. Ini bahasa beliau begini, di dalamnya setengah kampung, yaitu bahwa jikalau bakal pengantin lelaki datang melamar pada bakal mertuanya, dilontarkan dengan segala bentuk petasan. Mungkin zaman itu ya, sekarang kan beda. Orang lagi melamar udah dilemparin petasan. Sekarang nggak ada berlaku. Itu zaman dulu kan. Lagi baru ngelamar, kalau kita kan taunya pas lagi nikahan ya udah apa. Sekarang masih ada. Cuma nggak dilempar juga. Nggak dilempar. Sekarang tuh ditaruh di kebun atau di tempat yang tergolongnya aman. Nah ini beliau pada masanya itu ada adab yang jelek. Ya.
calon yang mau calon mantu lagi datang lamar makin dilemparin apa? Soal-soal. Jadi karena apa? Karena hingga setengahnya dapat terbakar baju bakal pengantin atau calon pengantin. Yang baju mengantarkan itu juga setengahnya dapat luka di badan sebab ledakan atas tadi. Maka itu adat yang serupa itu dikatakan terlalu jahat. Maka patut dilarang oleh polisi adanya. Sebagian lagi juga sebaiknya orang yang mengawinkan bahwa ia mengerjakan kawin dengan sekedar kuasanya yang patut pada halnya, maka jangan terlalu menuruti kemauan orang-orang yang tergolongnya juga dari pihak perempuan. Ya, orang-orang perempuan. Sebab kebanyakan orang-orang perempuan tiada mengetahui, tiada merasai kesusahan mencari atau keberatan menanggung utang adanya. Jadi jangan terlalu nurutin nih mauan dari pihak perempuan, karena dari pihak perempuan kadang-kadang kalau udah punya maunya begini. Tuh. Jangan terlalu dituruti, kita kasih tahu. Tuman jadinya. Uang belakangnya berapa, uang kasur, uang balai, uang motor, macam-macam. Iya, yang laki yang kemampuan yang punya batas, akhirnya dia pengen banget. Ya, tidak akan membelat utang suatu mari yang efeknya padahal madorotnya itu bakal membebani si perempuan itu sendiri di kemudian hari. Nah, anak-anak ya utang kan belum apa-apa. Mending kalau udah anaknya dewasa, udah jadi udah punya kemampuan untuk ganti. Jadi ini kan apalagi orang dulu ya, nggak bisa apa-apain dijual-jual tanah. Kalau punya jadi bujang ya, kalau orang dulu kata bantu di bujangnya, bantu sampai kawan kelar utang sampai tua. Apa emang lu di sini aja gitu. Saya pernah dikawinin sama juragan anu akhirnya saya jadi kerja di sini. Anak lu mana? Sama kerja semua keluarga di sini. Kagak digaji karena punya utang kebangetan gede. Nah itu juragan waktu ngutangin dia jual kebun. Orang dulu kan duit susah, yang ada paling jual. Nggak bisa gantiin. Lu kalau mau gantiin tuh kebun yang lu jual. Akhirnya juragan ya manfaatin dia, ya kan? Gara-gara dia minjem duit buat kawin, anak turunannya jadi korban di bujangnya. Nah, ini salah satu tabiat atau kebiasaan yang kurang baik, dan itu terjadi di masyarakat kita. Itu terjadi. Makanya dia mengatakan dari hal-hal sedemikian, ya. Sebagian lagi tiap-tiap orang yang mengawinkan maka amat diharapkan olehnya yaitu keselamatan pekerjaannya dengan tiada kurang apa-apa dalam hal pengantin dan hal tetamunya dan barang-barang pinjamannya. Tapi yang diharapkan pendapatannya itu diselamatkan, yaitu daripada Allah Ta'ala jualah kuasa atas sekalian hambanya, dan dialah yang memberi bekas dengan memberi manfaat darurat atau menjauhkan darurat dengan lantaran atau tiadanya lantaran. Adapun si bahu atau si pengantin ini tiada sekali-kali punya daya upaya memberi bekas dengan kekuatan atau dengan tabiatnya, kecuali hanya dengan takdir Allah. Maka itu tiada lain dan diharapkan oleh hamba yang beriman hanya Allah Ta'ala jua kuasa menjauhkan segala darurat. Maka bukan dengan barang ancak, buang ancak apa buang ancak tuh kayak buang sajen ya. Ancak itu adalah bid'ah besar yang ditakuti. Jangan sampai menjadi cacat pada etikat wahdaniyah pada Allah Ta'ala. Ya betul, itu kayak sajen-sajenan buang ancak itu buang siap. Akhirnya ya, adapun adab yang memakbulkan pengharapan kita pada Allah Ta'ala akan memberi selamat bagi kita, maka yaitu insya Allah Ta'ala dapat dengan lantaran membaca maulid Nabi, baca Quran, ya kan? Dengan segala hormat kepadanya, yaitu dengan aturan yang telah disebutkan dari pasal yang sebelumnya. Adab membaca Quran ya, kita pernah bahas sebelumnya. Dengan membaca maulid juga jangan sampai membaca maulid atau membaca Quran di tengah-tengah orang yang pada buka aurat, orang yang pada nyinden, pada apa tuh, habis itu dangdutan.
Jangan sampai dicampur adukan hal kesucian, kemuliaan sama aroma kemaksiatan, aroma kemaksiatan. Nah ini jadi diingatkan beliau tadi yang kita baca bahwa keselamatan untuk minta kita kepada Allah dari hal-hal yang sifatnya itu pinjam meminjam barang. Dari pernikahan kan pasti ada tuh orang kalau lagi nikah udah niat pengen pinjam, pengen apa, kita minta juga sama Allah supaya ibadah yang mulia dan besar, sakral, agung dari pernikahan itu tidak dirusak dengan ajang pamer. Ya kita kalau minjem barang, minjem apa buat hajatan kan biasanya ya cuma buat ya gue nggak malu nih kalau nggak begini model gue malu. Akhirnya gara-gara jadi niatan itu buat berlebihan dalam hal pajangan, dalam hal apapun itu, akhirnya Allah tutup keberkatan dari pembebanan itu. Jadi berkahnya kagak ada karena niatnya udah pamer. Siar pernikahan itu ya adanya itu memantaskan diri kita dengan kemampuan untuk membahagiakan para tetamu, bukan ajang pamer. Ada tuh ajang pamer tuh, kalau buat mahal kagak canggih, kalau kagak ini kagak itu. Akhirnya ya maaf, keberkahannya kurang. Yang ada terpusat kepada sisi beban doang. Nanti pas udah ajal nikah ya, mulai hitung angpau misalnya, mulai hitung pendapatan, mulai hitung-hitungan, udah mulai puyeng tekor lah, ini kagak masuk hitungan ini, mulai puyeng, mulai suasana udah kurang nyaman. Yang tadinya tasyakuran itu untuk syiar ya, walimah itu untuk mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, untuk mendatangkan keluarga baru tadi dengan penyatuan yang nikmatnya untuk Allah ya, ta'aruf itu untuk Allah, kok jadi beban, malah petaka ya. Kalau orang itu keluarga itu biasa, semisal ingin mengadakan hajatan, walimah nikah ya, walimah arus, walimatul arus, ini biasanya kan malu kalau nggak nimbangi tamu, malu kalau kita kekurangan, malu. Kalau dasar malunya ini karena kita takut membebani para tamu, insya Allah itu malu karena takwa. Itu malu karena iman. Malu kalau mengundang tamu kita nggak ngebahagiain tamu, itu insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya walaupun di sana terdapat kekurangan, karena emang hatinya itu baik, niatnya karena Allah, walaupun kurang, si tamu nggak ngerasain kurang. Itu nikmatnya. Tapi mohon maaf, kalau memang di dalamnya terdapat hiasan-hiasan dunia doang, kalau kita nggak pakai ini, kita nggak canggih, kalau kita nggak begini, namanya kurang menunjukin harkat kita. Wah, kita pengen itu, kita pengen pamerin dulu nih, jangan sampai kita benar-benar jadi orang sengsara lah. Ya. Kita nggak mau kalah sama tetangga sebelah, kita nggak mau kalah sama artis ini, gitu. Ya, pengen di luar dari sisi ketakwaan lah intinya. Itu apa yang didapatkan? Tamu datang, kita datang, itu adanya hati kita itu nggak terpaut sama dia. Kita cuma manfaatin apa? Manfaatin fasilitasnya. Hal yang dibeli itu sesuai sama yang diterima. Karena pemberian dia hanya untuk duniawi, ya kita cari cuma dunia doang. Ngedoain, masukin kita punya ketulusan kepada mereka-mereka yang katanya minta direstuin, nggak ada. Yang katanya kan minta restu, ya kan? Di undangan itu tolong restuin kami. Ya formalitas. Karena dia memberikan hal yang sifatnya duniawi, dihadirkan kita yang duniawi, nggak ada tuh unsur-unsur ukhrawinya sepersekian. Kan timbangannya ada tuh. Kalau emang hati niat karena Allah, banyakkan malunya karena Allah untuk menghormati tamu, insya Allah Allah yang nutupin kekurangan. Tapi kalau emang banyaknya dia punya timbangan, cuma malu kalau atas dasar pamer, itu ditutup udah keberkatan. Malah jadi omongannya negatif. Sebegini banyak ngabisin berapa duit ini. Ya, mubazir banget, coba buat modal dia hidup, coba buat tabarukan ke sini ke situ. Akhirnya yang kita sering temui, ya, yang sering kita dapati, si mempelai ada aja masalahnya. Gitu.
Ya kalau kita lihat banyaklah contohnya artis-artis kan, kurang apa dia punya acara, kurang apa dia punya kehebohan, akhirnya dikunjang dengan satu permasalahan problematika yang masya Allah kita dengarnya sampai jengah gitu. Padahal kita lihat waktu masa-masa dia dari pelamaran, nikahan, acara apa tuh namanya ngasih apa tuh seserahan. Itu banyaknya dia punya ritual-ritual yang dihebohkan sama media, yang ujung-ujungnya apa coba? Cerai, ribut, masalah. Benar. Kita mendengar ini, kita menjadikan ini menjadi wasilah maklumat ya, ilmu kita, bahwa jangan sampai adab kita sama orang-orang mukmin dan muslimin di sekeliling kita, terutama orang-orang yang mengenal kita, menjadikan mereka terbebani dengan urusan dunia daripada urusan akhirat. Jadi levelnya itu begini, kalau kita punya timbangan berat ngargai mereka karena dunia, ngargai mereka bukan karena akhiratnya, maka Allah yang menjadi peran utamanya. Kalau dia melihatnya karena takwa, Allah yang menjadi pelindungnya. Kalau dia menjauhkan dirinya dari takwa, hanya sekedar pamer belaka, maka Allah yang akan meninggalkannya. Kalau Allah udah ninggalin, akhirnya disuruh usaha sendiri. Usaha sendiri apa? Siapa yang sanggup? Ketika ada satu masalah, Allah ninggalin dia. Siapa yang sanggup? Nggak ada yang sanggup. Semua permasalahan yang bergelut di dalam kehidupan kita perlu kehadiran rahmat dan kasih sayang Allah. Coba kalau urusan apa-apa yang punya alat campur tangan, waduh, beres sudah. Hati kita tenang, tamu pada tenang, kekurangan semua dijadiin kesempurnaan. Beres. Tapi kalau dia ngerasa dia mampu untuk menservis tanpa ada campur tangannya Allah, malah Allah lepas dan dijadikan itu beban kekurangan itu sendiri. Padahal kelihatannya mewah, tapi jadi keributan. Ini kenapa begini, kenapa ini, kenapa. Banyak. Yang IO-nya kagak dibayar akhirnya protes, yang ini utang itu masih catering ini belum dibayar, yang ini bagian ini belum diselesaikan, tamannya apanya, Insya Allah banyak kejadian yang kayak begitu model ya. Nah, jangan sampai kita yang tahu maklumat ini, kita yang baru tahu ada tulisan yang kita pelajari ini menjadi laluan belaka. Kita jangan sampai begitu. Jangan sampai yang kita tahu, yang kita maklumin ini pas lagi hari-harinya kita punya hajat, saudara punya hajat, kita lupa nih sama ilmu nyari. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Kita ingetin saudara kita kasih tahu kalau emang ente nggak mampu, udah semampu ente aja. Ya, kita pernah juga menghadiri teman-teman kita yang pernah mengalami pernikahan sederhana, tapi dengan hati dan maklumat yang untuk mensiarkan semampunya. Alhamdulillah berkah. Sampai sekarang bertahan. Sampai sekarang makin benar, makin lempeng, makin jejak. Sama nasihat kagak lari, diikutin nasihat-nasihat. Sama hidayah gampang didapat. Ini subhanallah. Kita ngalamin dan kita juga nyemplung di dalamnya. Kita tahu kawan-kawan kita, kerabat kita yang memang karena Allah dia punya niatan ibadah nikah itu kan ibadah yang sakral, yang luar biasa. Jadi nggak dimain-mainin, menjalankan semua kewajiban rukun-rukunnya cukup. Panduan itu dijadikan landasan siratal mustaqim. Akhirnya insya Allah, alhamdulillah sampai sekarang Allah jaga. Yang mudah-mudahan kedepannya kita juga semoga Allah jaga dan maklumat ini. Semoga apa-apa amal ibadah dari niatan-niatan kita kedepannya Allah selalu hidayahkan kita dengan kebenaran, ketenangan, kedamaian, dan selalu mendapat mardhatillah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.